Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Suster Jolita atau Suster Oktaviani. Dan kali ini saya mau sharing untuk bagian ketiga, bagaimana saya tertarik atau memutuskan untuk menjadi suster. Lalu setelah memutuskan menjadi suster, bagaimana langkah saya selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman, setelah lulus SMA di SMA Sabrus 4 Palembang, yang saya tinggal di bagian kedua ya, saya tinggal di rumah Bapak dan Ibu Iwan Hardi. Mereka adalah malaikat tak bersayap untuk saya dan keluarga saya. Lalu saya memutuskan untuk masuk kongregasi FSGM. Di tengah ada banyak pilihan-pilihan lain, tetapi saya punya alasan tersendiri. Nanti saya akan cerita kenapa saya masuk atau memilih tarekat FSGM. Nah, saya ingat waktu itu bulan Juli saya dengan Suster Joani naik kereta dan satu teman saya yang nanti akhirnya menjadi teman angkatan saya ke Lampung. Saya lupa satu atau dua ya. Tapi yang saya ingat adalah satu, Suster Andrea yang sekarang juga masih jadi suster. Itu kami sama-sama dari Lampung naik kereta. Aduh, kereta zaman dulu jangan dibayangkan seperti sekarang. Yang rapi, bersih, cepat. Tapi waktu itu kereta dari Palembang ke Lampung itu sudah berjubel-jubel. Ada yang duduk di lantai, ada juga para pedagang dan panas. Tapi seru juga waktu itu. Nah ya, waktu itu saya ke Lampung bersama teman saya dan Suster Joani. Sampai di Lampung teman-teman, saya menjalani masa aspiran. Oke, mundur sebelum masuk aspiran. Ketika saya pamit izin dengan orang tua saya, apa tanggapan bapak saya? Bapak saya tertawa. Tertawanya tertawa ngejek. Tertawa seperti meremehkan gitu. Anaknya tukang judi kok, anaknya tukang mabuk kok. Mau jadi suster, tahan berapa lama katanya. Tetapi tidak hanya sekali itu bapak saya itu meremehkan saya. Dulu ketika saya belajar gitu ya, misalkan ada PR, saya tanya dengan bapak saya selalu bilang, halah cuman kayak gitu aja, nggak usah tanya ini, tapi nih tanya sama dengkulnya bapak. Begitu. Terus lagi, ketika saya sekolah, saya dapat juara 3 misalkan, bapak selalu bilang, cuman juara 3, apa nggak juara 2 atau juara 1? Oke. Kemudian saya belajar lagi, saya sampai juara 1. Bapak bilang apa? Apa? Cuman juara 1, nggak juara umum. Begitu terus. Maka ketika saya mau masuk jadi suster dan saya pamit, Bapak bilang, paling 2 minggu atau paling lama 2 bulan juga pulang. Tetapi kalimat itu memberi atau menjadi sebuah cambuk untuk saya, penyemangat untuk saya. Karena apa? Setiap kali panggilan saya naik turun, dalam artian saya pengen pulang, saya ingat kata-kata bapak saya, 2 bulan atau 2 minggu nanti juga pulang. Benar dong kata bapak saya tertantang untuk membuktikan apa yang bapak katakan itu tidak benar. Oke. Nah ketika saya pamit dengan simbok saya sangat mendukung. Simbok mengatakan oke. Simbok senang, bukan simbok ya, tapi saya manggilnya Boe senang nanti akan, Boe bahagia nanti Boe akan berdoa untuk Mbak. Oke, saya berangkat. Kisah apakah saya punya pacar sebelum jadi suster di episode berikutnya nanti akan saya ceritakan. Tapi ini bagaimana tanggapan orang tua saya dahulu. Keluarga Bapak dan Ibu Iwan pasti mereka juga senang. Akhirnya saya masuk aspiran, dan aspiran zaman saya waktu itu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, saya ingat waktu itu ada 16 teman saya, tapi lupa semuanya namanya karena ada yang hanya 1 bulan, ada yang dari Medan, ada yang dari Timor Leste, ada yang dari Jawa, Jambi, lupa saya. Tapi yang pasti dari selama 1 tahun itu saya ingat ada 16 satu angkatan saya ya.
Ada yang itu tadi 1 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang persis penuh 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kami para aspiran calon yang waktu itu masih pakai baju biasa ya, lulus SMA, ada yang udah kerja gitu ya, itu datang ke Pringsewu dari berbagai daerah lalu tinggal bersama di asrama. Dan kami bekerja atau belajar di pos-pos tertentu. Saya ingat waktu itu saya posnya di TK. Pos itu tempat belajar untuk bekerja dan mengenal para suster gitu ya. Saya di TK dengan anak TK dengan Suster Viani, waktu itu dengan Mbak Prapti. Nah, selama masa aspiran selain belajar bekerja, pembinaan juga didampingi terus-menerus, terus mengenal teman-teman satu angkatan dan suster lain gitu ya. Kami juga menjalani tes seperti saya katakan, jadi suster itu tidak ujuk-ujuk atau pokoknya aku mau jadi suster jadi dan tinggal di susteran berapa minggu, berapa bulan langsung jadi, enggak. Kami setiap tahun ada tes. Aspiran pun di akhir gitu ya, bukan di akhir, di pertengahan bulan ketiga ada tes, bulan ke-6 ada tes gitu ya. Jadi ada tes tertulis, ada tes wawancara, dan ada tes kesehatan. Nah, tidak ingat pasti, yang saya ingat waktu akhir tes dan ketika masuk postulan, dari 16 teman saya itu kami tersisa 8. Jadi kami berdelapan diizinkan untuk memasuki masa postulat. Masa postulat. Orangnya namanya postulan, masanya masa postulat. Waktu itu berdelapan. Setelah kami melalui 1 tahun yang panjang didampingi terus untuk pemurnian panggilan, memantapkan panggilan, lalu kami menjalani berbagai tes dan diakhiri dengan triduum. Lalu kami berdelapan diizinkan masuk di postulat di area novisiat. Menariknya teman-teman, benar sabda Tuhan yang mengatakan bahwa yang di mata manusia itu tidak seperti di mata Tuhan. Kurang lebihnya begitu ya, mengatakan. Bapak yang dilihat manusia tidak seperti yang dilihat Tuhan. Kalian tahu teman-teman, saya yang sejak kecil terbiasa mandiri, apalagi setelah lulus SD, saya masuk SMP yang jauh, ke sekolah harus jalan kaki, nyepeda, naik angkot atau naik truk atau naik mobil angkutan. Kemudian waktu SMA saya sudah merantau ke Palembang, tinggal sendiri, kadang-kadang tinggal dengan ibu dan bapak kalau mereka pulang, dan juga dengan Mbak Neni, Mas Wendy, anak mereka. Tapi hampir separuh waktu saya di Palembang itu saya sendiri. Maka menempa saya juga menjadi pribadi yang ya mandiri, memutuskan sendiri semuanya, mengerjakan semuanya sendiri gitu ya. Tapi ternyata itu tidak selamanya benar, tepat ketika saya masuk biara, dan itu saya praktekkan di biara atau saya hidupi di biara. Saya ingat ada sebuah kejadian di mana waktu itu saya postulan itu tugas di pos di kebun. Jadi hari-hari sebelum belajar, sebelum kuliah bersama itu saya tugasnya di kebun. Teman lain di refter, teman lain di ruang cuci, di klausura, di kamar-kamar para suster gitu. Nah, saya di kebun. Di situ saya merasa ada sebidang tanah, enggak luas banget, paling 6 meter kali 2 meter. Itu karena posisinya di kebun. Bunga bukan, bunga pagar juga bukan. Jadi kayak rumput-rumput liar yang tumbuhnya tuh banyak gitu ya. Lalu saya lihat itu ya tergerak hati saya, karena saya memang anaknya orang tani, lihat dalam tanda kutip lahan yang bongkor kalau orang Jawa bilang kan ya. Jadi otomatis tergerak hatinya tuh untuk pengen
pengen nyangkul gitu ya, pengen nyangkul bersihin. Ya udahlah, saya bercangkul, saya bersihkan, udah pokoknya tuh bersih banget gitu ya, dan siap untuk ditanami. Saya kasih tanahnya itu pupuk gitu kan ya, saya ambilkan dari bakaran sampah, pupuk kompos gitu. Lalu udahlah, makan siang, udah selesai makan siang, sebelum istirahat saya cek lagi. Nah, suster pembimbing saya itu datang lihat. Tahu nggak sih? Mungkin kita mengira akan ya kamu tadi ini ya gitu. Oke lah, mungkin nggak dipuji, tapi bahwa menghasilkan sesuatu yang menurut kita rapi, bersih, dan siap ditanam itu sesuatu yang baik. Tapi tolak ukurnya itu bukan di situ, bahwa saya mengerjakan itu tanpa komunikasi gitu ya. Saya memutuskan sendiri. Jadi saya tidak tanya dulu gitu ya, atau komunikasi bahwa ini saya bongkar suster, lalu nanti saya tanamnya apa atau gimana gitu loh. Jadi kebiasaan saya dulu yang biasa berpikir, bergulat, lalu memutuskan dan melaksanakan itu sendiri, saya terapkan dalam biara, ke bawah itu rupanya tidak serta-merta bagus. Karena di dalam biara itu butuh kerjasama, butuh juga komunikasi. Mungkin sebenarnya tidak hanya di biara ya, semuanya juga di hidup di luar juga begitu gitu. Karena kalau kita nggak komunikasi, terbentur-bentur juga. Tetapi kembali lagi, saya yang dulu di rumah itu dihajar oleh Tuhan, dihajar sungguh sampai babak belur. Saya merasa kayak ini bukan panggilan saya gitu. Belum lagi ada pengalaman, saya ini kan anak pertama yang hidup ya, dan saya punya adik. Lalu tanpa disadari, jiwa kakak yang ingin melindungi adiknya itu kan tertanam dalam diri saya ya. Meski saya dengan adik saya itu bareng-barengnya nggak lama, karena dia lahir tahun 95, tahun 99 saya merantau ke Palembang. Jadi hanya 5, 6, 7, 8, 3 tahun lah ya. Tapi itu tumbuh dalam diri saya. Atau juga saya tuh paling males kalau dulu waktu sekolah itu suka cari masalah. Preman kampung, preman sekolah. Tapi ketika di biara, mungkin karena sudah remuk redam, jadi saya tuh malas kalau dipermasalahkan, hal-hal kecil dipermasalahkan. Jadi saya ingat ada suatu kejadian, ada sapu tangan tidak ada nomor. Jadi kita semua kan bajunya diberi nomor, baju, sapu tangan gitu, pakaian dalam. Supaya apa? Karena bentuknya kan sama. Jadi nanti kita kalau jemur bingung ini punya siapa, maka diberi nomor. Ada sapu tangan tidak bernomor, lalu suster menanyakan, ini punya siapa? Gak ada yang mau jawab, susternya udah marah, gak ada yang mau jawab. Sampai susternya udah marah, gak ada yang mau ngaku. Gak tahu emang di ruangan itu gak ada yang punya sapu tangan itu, bukan punya mereka dan saya, atau punya siapa ketinggalan, atau tidak mau ngaku karena takut nanti dimarah lagi. Tapi akhirnya apa? Waktu itu pikiran saya sederhana, daripada suster ini marah-marah terus gitu ya, udah deh saya ngaku aja gitu, punya saya suster gitu. Rupanya suster tahu itu bukan punya saya, dimarah dong saya. Jadi ternyata yang dalam tanda kutip kita mau membela atau udah biarin aja, dia mau apa coba? Pahlawan kesiangan. Aduh Tuhan, sakit gak sih? Dia bilang kamu jangan jadi pahlawan kesiangan. Oke. Begitu-begitu yang saya maksud. Kadang-kadang menurut kita, ya saya ambil bagian, tapi tidak. Di biara saya harus belajar rendah hati, belajar menurunkan ego, belajar untuk tidak menjadi tetapi kita bekerja sama, kita rendah hati, kita belajar memberikan kesempatan pada orang lain, belajar untuk mengalami rasa sakit, belajar mengalami rasa dimana kalau dimarah supaya menanggung bahwa memang perlu dimarah dan siap menerima itu, ditegur. Atau ada lagi peristiwa dimana ketika menurut saya ada satu hal peristiwa terjadi, kecenderungan kita dong ingin menjelaskan gitu ya, menjelaskan atau apalah. Tapi apa yang ada? Dihantam supaya saya tidak membela diri. Begitu-begitu yang saya katakan di luar apa yang saya pikirkan.
yang saya katakan ada pembalikan tata nilai. Seringkali kita mungkin ingin menjadi pemimpin. Misalkan dalam forum ada apa-apa, diam, tidak ada yang bicara. Kita bicara dong, atau kita ngambil inisiatif. Rupanya terlalu mengambil si inisiatif juga tidak tepat. Katakan spontanitas, perlu dipikir dulu kalau ngomong. Itu yang dulu saya merasa ada pembalikan tata nilai dari nilai yang dulu saya dapat ketika masuk biara. Kamu mau jadi alatku, kamu mau jadi FSGM, maka kamu harus menjadi seperti yang aku mau, kata Tuhan, bukan seperti mau. Dan saya merasa ada pembalikan tata nilai. Dulu yang kalau keluar gitu aja, mau pulang jam berapa, it's okay, karena saya tinggal di rumah sendiri kan ya. Saya di rumah sendiri, waktu itu sekolahnya siang, pulangnya sore, lalu nanti nonton TV mungkin, atau pergi ke mana dengan teman sampai jam 10, jam 11 malam, pulang jam setengah 12 malam, atau kalau nonton TV sampai jam 1 malam, lalu tidur sampai pagi, jam 6, jam 7, jam 8, atau pokoknya semua diatur sendiri deh, semua gue. Tapi ketika di biara, no, gak bisa itu. Belum lagi saya merasa kayak jadi, kok kayak anak kecil sih, gitu aja ngomong, gitu aja pamit, gitu aja izin, gitu aja dipermasalahkan, gitu aja dibesar-besarkan. Begitulah. Dan saya kayak diremukkan, diremuk sampai hancur lebur. Menjadi apa? Menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan gila, itu sakit. Dan dalam hati saya katakan waktu itu, saya masuk suster atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada ikut-ikutan, bahkan saya diragukan oleh orang tua saya. Maka ketika saya diberi anugerah dan rahmat sama Tuhan untuk lulus di setiap tahapan, dan saya diizinkan untuk terus membaharui janji dan diizinkan jadi suster seumur hidup, maka saya tidak akan keluar kecuali saya dikeluarkan. Karena saya merasa menjadi suster itu gak gampang, perjuangan berat untuk saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain tidak seberat saya. Karena bagi saya hidup rutin dan teratur juga, karena mungkin biasa hidup sendiri, nggak juga. Ini pagi harus bangun jam segini, harus doa bersama begini-gini. Kadang lelah, bosan. Kalau dulu kan di rumah sendiri, masih ngantuk, mau bangun jam berapa, bangun bentar, nanti tidur lagi. Pagi belum lapar, nggak makan. Sekarang harus makan gitu, lapar nggak lapar harus makan, sarapan. Jam segini udah harus kerja. Kalau dulu males, rasanya ini dunia apa gitu. Tetapi ketika saya sudah melangkah, saya memantapkan diri saya untuk terus melangkah di jalan itu, meski saya tahu jalan itu tidak gampang. Terus saya berjuang. Belum lagi saya insecure ketika teman-teman saya itu mereka dari keluarga yang dalam tanda kutip harmonis dan beriman. Bapak mereka ketua stasi, bapak mereka katekis, teman-teman saya satu angkatan tadi ya. Lalu keluarga mereka menjadi keluarga teladan, Katolik ya harmonis. Sementara saya, bapak saya pejudi, pemabuk, sampai sekarang belum ke gereja. Walaupun memang puji Tuhan sudah berubah banyak. Dan kami ada sharing, jadi ketika teman-teman sharing gitu ya, saya tuh merasa kayak kecil hati, tidak menyesali, tapi kadang kok saya begini ya gitu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana indah untuk saya, karena saya dimasukkan dalam menjadi bagian orang-orang yang luar biasa tadi, teman-teman angkatan saya. Kami berdelapan di postulan, kemudian seperti saya katakan,
bahwa setiap tahun kami tes wawancara tertulis, kesehatan, segala macam. Oke, kami boleh masuk semuanya menjadi novis 1 setelah 1 tahun di postulat. Masih di novis pertama kami berdelapan, tapi Tuhan punya rencana lain. Masuk novis kedua, pertengahan novis pertama, 1 teman saya pulang. Dia waktu itu karena sakit. Jadi kami bertujuh menjalani hari-hari selama 2 tahun di novis pertama dan novis kedua. Lalu kami profes bertujuh. Pengalaman di novisiat sungguh luar biasa. Benar kalau orang mengatakan bahwa pengalaman novisiat itu menjadi kawah Candra di Muko kalau dalam pewayangan ya. Terutama untuk saya. Kembali lagi mungkin bagi teman-teman lain tidak seperti saya. Karena semua tergantung pribadi, masa lalu, juga cara menerima setiap didikan, masukan, dan cinta yang diberikan. Karena cinta tidak selalu yang menyenangkan. Tuhan mengatakan karena mencintai, maka kadang perlu dicambuk, perlu dipukul. Nah, bahwa masa-masa sulit terus lewati bersama teman-teman. Lalu saya percaya kekuatan orang tua, kekuatan doa dari orang-orang yang mendukung saya, support dari orang tua, doa dari orang tua selalu menyertai, sehingga Tuhan mengizinkan saya sampai sekarang. Masa novisiat menjadi masa di mana saya sungguh ditempa. Yang dulu merasa gagah-gagahan, sekarang di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Yang dulu merasa preman, menangan, sekarang di hadapan Tuhan remuk redam. Itulah hidup. Kalau mau dibentuk, rela untuk dihancurkan dulu. Apalagi ketika format awal tidak sama dengan yang akan menjadi tujuan. Kalau masih atau menyerupai, itu kan gampang. Tapi ketika beda banget, maka perlu dilumat dengan sedemikian rupa. Saya sharing ini bukan karena saya merasa gagah, menang, baik, bagaimanapun, atau hebat, bukan. Tapi saya mengatakan bahwa panggilan itu misteri, penuh dengan jatuh bangun. Tetapi kesetiaan Tuhan untuk senantiasa menyertai dan keterbukaan hati untuk didampingi, dibina, dan dibentuk juga menjadi campur tangan Allah dan menjadi berkat untuk kita mau menjadi apa, seperti apa kita. Bahwa Allah yang setia menemani kita dalam segala situasi. Juga kiranya Allah memberkati dan menyertai teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa, selamat siang.